Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masita Ditama. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya mengajar di SDN Malang. Sekarang saya akan melakukan wawancara mengenai eksplorasi penyebab masalah. Sekarang saya sudah bersama dengan rekan saya, Bu Siti Markamah. Selamat malam, Bu Siti Markamah. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Siti Markamah sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara mengenai eksplorasi penyebab masalah. Mohon Ibu perkenalkan diri. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Markamah. Saya mengajar di SDN Palon. Saya mengajar di SDN Palon kurang lebih sudah hampir 19 tahun. Kalau menurut saya, dalam saya mengajar anak selama 19 tahun itu masih banyak kekurangan. Mungkin dari kekurangan-kekurangan tersebut saya akan memperbaiki untuk proses belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih Bu Siti. Sebagai seorang pendidik yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, saya akan menanyakan yang pertama, apa yang menyebabkan motivasi siswa untuk belajar mendengar? Kalau menurut saya, penyebab motivasi mengapa siswa itu motivasinya untuk belajar itu rendah. Faktor pertama itu bisa juga disebabkan karena faktor dari rumah atau faktor dari orang tua. Karena orang tua kurangnya perhatian kepada anaknya. Karena dengan kesibukan orang tua tersebut yang berangkat pagi, pulang sore, sehingga anak kurang perhatian dari orang tua. Karena anak itu tidak ada motivasi, tidak ada mendorong dari dorongan dari faktor keluarga. Karena kebanyakan masyarakat di SDN Palon itu orang tuanya itu adalah seorang petani, masyarakatnya orang tuanya adalah seorang wirausahawan, sehingga dia harus berangkat pagi, pulang sore. Mungkin faktor yang kedua juga bisa disebabkan dari sekolah, terutama dari guru. Mungkin karena guru itu kurang memahami apa yang ada pada anak didiknya. Mungkin anak didiknya itu kurang memperhatikan dari guru apa yang diterangkan, sehingga anak itu kurang adanya motivasi. Mungkin karena guru itu selalu monoton dalam proses belajar mengajar, sehingga anak kurang ada motivasi untuk belajar. Guru itu cuma menggunakan metode ceramah saja. Guru tidak menggunakan alat peraga yang seperti alat peraga-peraga yang zaman sekarang. Mungkin dalam proses belajar mengajar, kalau guru itu menggunakan alat peraga yang memadai, mungkin dengan metode-metode yang diterapkan itu sesuai apa yang diharapkan siswa, sehingga anak itu akan tertarik dengan gurunya, sehingga anak itu motivasi untuk belajarnya bisa makin maju. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya saya juga akan menanyakan, apa yang menyebabkan kemauan siswa untuk membaca dan memahami bacaan masih rendah? Pertama, kalau menurut saya ya juga sama saja. Pendorongnya juga ada motivasi, kurangnya motivasi dari keluarga. Karena apa? Dengan kesibukan yang seperti saya terapkan tadi. Pertama, karena kesibukan orang tua itulah yang penyebabnya. Karena anak ibu didik saya itu, kalau saya tanya, mengapa kamu kok tidak itu bisa membaca,
sampai ini saya sebagai pelajar, sebagai guru kelas 4, ini ada murid saya itu sampai kelas 4 ini ada 2 anak itu yang belum bisa membaca. Setelah saya selidiki, setelah saya tanya, ternyata setelah saya tanya, bagaimana kamu di rumah, apakah kamu enggak berlatih membaca? Jawabnya tidak. Terus mengapa kok tidak? Saya di rumah itu tidak ada yang mengajari untuk membaca, seperti itu. Nah, jadi berarti dari dorongan orang tua itu kurang. Karena apa? Mungkin dengan kesibukannya. Kedua, bisa dari faktor sekolah. Karena sekolah itu tidak, misalnya di perpustakaan untuk buku untuk belajar anak membaca itu masih kurang. Karena terutama di SDN Palon itu di perpustakaannya itu memang saya akui untuk membantu anak buku dalam latihan belajar membaca itu masih kurang, sehingga anak mungkin pada waktu istirahat itu tidak akan tertarik untuk belajar di perpustakaan. Ya cuman pengennya bermain dan beli jajan itu saja. Terima kasih Bu Siti. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan beberapa siswa kelas 5 ada yang memiliki kemampuan numerasi yang rendah? Sebetulnya kalau menurut saya masalah numerasi itu sudah diajarkan sejak kelas 1, sejak kelas 2 itu sudah diterapkan. Mungkin saja waktu di kelas 1, di kelas 2 Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar mungkin belum menggunakan alat peraga yang bisa menarik anak tersebut. Mungkin kalau menurut saya dalam numerasi itu kan bisa menggunakan alat peraga yang nyata sehingga anak itu bisa tertarik. Mungkin dengan misalnya kalau di kelas 2 dalam perkalian itu bisa menggunakan alat peraga, mungkin bisa menggunakan kelereng, mungkin bisa menggunakan buah atau bisa menggunakan alat peraga yang lain tapi yang bentuknya itu bentuk nyata, sehingga anak tersebut itu bisa ada minat untuk menghafalkan misalnya perkalian. Oh, jadi misalnya perkalian 2 kali 2 kok bisa jadi 4 gitu. Bisa tahu nyata, dipraktekkan guru harus bisa mempraktekkan. Nah, ini misalnya ada dua buah jeruk. Ini ada 2 buah jeruk. Ini kalau dijumlah jadi berapa? Anak bisa menghitung sehingga anak itu bisa tertarik. Mungkin saja waktu kelas 2 tidak menggunakan alat peraga yang nyata sehingga anak cuma berangan-angan, berayal-ayal, berangan-angan saja, cuma bisanya menghafal. Jadi anak tersebut nanti di kelas selanjutnya itu bisa lupa. Karena apa? Konsep yang diberikan oleh guru di kelas rendah itu tidak ada yang membuat ia ingat. Tapi kalau guru menggunakan media yang tepat, misalnya menggunakan media yang nyata, sehingga anak itu pasti teringat di pikirannya untuk kelas-kelas yang selanjutnya. Terima kasih Bu, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya saya akan menanyakan, apa yang menyebabkan adanya siswa kelas 5 yang kesulitan untuk memahami materi pelajaran, khususnya mata pelajaran IPS? Kalau menurut saya, mengapa anak tersebut kurang memahami pelajaran IPS? Yang terutama pasti faktor pertama dari guru. Kalau menurut saya, karena apa? Guru itu mungkin ya metodenya ya cuma seperti tadi, cuma ceramah melulu, tidak menggunakan metode-metode yang nyata. Seperti kalau IPS itu kan bisa anak itu diterapkan bisa tidak di ruangan saja, mungkin bisa keluar ruangan. Nah, mungkin bisa anak itu diajak ke kantin untuk menerapkan prinsip ekonomi yang betul.
prinsip ekonomi yang nyata, sehingga anak itu cuman tidak menghafalkan saja, sehingga anak tersebut itu bisa mempraktekkan secara langsung. Dengan seperti itu mungkin anak itu lebih tertarik. Biasanya anak kecil itu kalau cuman menghafalkan, cuman guru metode ceramah, itu tidak akan ada tertariknya, tidak akan bisa anak itu ingat terus apa yang disampaikan guru. Tapi kalau dengan metode yang nyata, anak tersebut itu bisa mengingat secara terus. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi, apa yang menyebabkan kurangnya dukungan dari orang tua siswa kelas 5 untuk ikut membimbing dan mengawasi siswa dalam belajar di rumah sehingga hasil belajar siswa menurun? Nah, kalau menurut saya itu tadi di depan sudah saya terangkan, terutama masyarakat di SD Pangon itu adalah orang tuanya adalah seorang petani, masyarakatnya orang tuanya itu adalah sebagai buruh pabrik terutama. Seperti di sini di Kecamatan Jepon ini banyak sekali ibu-ibu dari orang tua itu yang bekerja sebagai ibu buruh pabrik. Dia berangkat itu jam 5 itu sudah berangkat dari rumah, sehingga anak itu tidak ada perhatian dari orang tua. Jadi anak itu cuma berpikir cari uang, tidak ada motivasi untuk mendorong anak ini untuk belajar. Karena apa? Ya, tuntutan ekonomi dari rumah itu yang menyebabkan anak itu tidak ada perhatian dari orang tua, sehingga anak tersebut ya untuk belajarnya itu ya sangat rendah. Karena apa? Tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada minat orang tua itu untuk mendorong anak itu supaya anaknya bisa pintar. Dia cuma berpikir dapat uang seperti itu saja. Ya, terus sebenarnya positif di lingkungan sekitar kita ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi, apa yang menyebabkan penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran masih terbatas? Nah, itu mungkin juga terjadi pada diri saya sendiri. Karena mengapa saya itu kurangnya menguasai model-model pembelajaran? Mungkin kalau saya itu ya dibilang ini saya sudah umur 43 tahun. Sebetulnya saya juga harus mengikuti model-model pembelajaran seperti zaman sekarang. Tapi mungkin karena saya malasnya untuk mengikuti, untuk belajar mengenai model-model pembelajaran itu, sehingga saya itu mungkin karena malas saya nggak usah, masih ada yang muda-muda, nanti saya ikut saja yang muda. Tapi menurut saya itu sebetulnya saya salah. Seharusnya saya itu juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Sekarang saya juga harus mengikuti. Kalau sekarang kan zaman sekarang harus itu harusnya bisa menguasai IT. Tapi saya itu ya saya akui saya itu masih kurang. Nah, terutama di Palang juga masih banyak bapak ibu guru yang lebih tua dari saya. Tapi juga dia ya berprinsip seperti itu. Nggak apa-apa, masih ada yang muda. Nah, nanti saya ikut-ikut saja yang muda. Tapi ya itu salah. Seharusnya saya harus belajar. Gitu. Mungkin karena kurangnya dorongan dari hati saya, sehingga saya itu tidak bisa menerapkan model-model pembelajaran seperti zaman sekarang. Betul sekali. Iya. Tantangan guru harusnya berasa tinggal. Iya. Belajar terus. Iya. Karena zaman dulu kan belum ada seperti model-model pembelajaran sekarang. Selanjutnya saya juga tanya lagi, apa yang menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi pada mata pelajaran IPS pada materi kegiatan ekonomi? Seperti tadi kegiatan itu mengapa siswa itu kurang itu adanya miskomunikasi untuk kegiatan ekonomi. Ya itu tadi dari bapak ibu guru
sudah diterapkan untuk model-model yang nyata, karena itu terutama di situ. Karena kalau menurut saya, kalau anak itu diterapkan dengan cara-cara yang nyata, dengan praktek secara langsung, itu akan tertanam pada diri siswa tersebut. Kalau seperti kegiatan ekonomi itu kan misalnya banyak sekali, misalnya anak itu bisa membuat kreasi apalah, nanti bisa diperlihatkan kepada siswa-siswa yang lain. Terutama sekarang kan ada pelajaran P5. Nah, itu kan harus anak itu bisa menerapkan mungkin dengan membuat apa, kreasi apa, nanti bisa dijual, bisa ditawarkan kepada anak-anak didik yang lain, misalnya untuk siswa kelas 2 atau siswa kelas 3 atau siswa kelas 5 atau siswa kelas 6 bisa melihat, mungkin anak-anak dari kelas tersebut bisa tertarik, mungkin bisa dijual dari barang-barang tersebut. Nah, itu sudah merupakan contoh kegiatan ekonomi. Iya, di Palan terutama masih belum ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin di Palan itu cuman belajar itu prinsipnya di kelas saja, tidak ada praktek secara langsung. Padahal yang mengenal di siswa itu yang prakteknya. Seperti itu, tidak cuma ceramah melulu menghafalkan melulu. Kalau cuma ceramah menghafalkan itu nanti cuma ingatnya itu cuma sekedar saja, sebentar saja, tidak akan tertanam selanjutnya. Sebenarnya nanti misalnya di kelas 3 ya tahunya nanti di kelas 4 sudah lupa. Ya sering terjadi. Iya, itu sering terjadi. Nanti ditanya lagi di kelas 4, apakah kamu sudah pernah diajari seperti ini? Jawabnya pasti belum, padahal itu di kelas 3 sudah. Misalnya seperti itu. Iya, ini PR momok bagi guru. Iya. Selanjutnya saya juga menanyakan lagi, apa yang menyebabkan penguasaan teknologi guru untuk inovasi pembelajaran masih terbatas? Ya, karena itu tadi guru itu mungkin sekarang itu yang terutama yang tua-tua itu sudah males untuk belajar. Prinsipnya cuma mengajar gitu saja. Tidak ada untuk motivasi. Teknologi. Iya, Belajar untuk ikut tidak mengikuti bisa. zaman. Nah, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dia cuman mengandalkan yang muda-muda itu tadi, dia cuman berprinsip saya sudah tua, nanti sebentar lagi udah pensiun, untuk apa saya itu mempelajari IT, yang mungkin saya itu untuk memegang mouse saja. Nah, kebanyakan itu kan sudah regeri, kalau zamannya seperti itu kan ya, sudah bingung ini saya arahkan mau kemana. Sebetulnya itu kalau mau belajar itu juga mudah, tapi tidak ada motivasi dari diri. Jadi itulah kurangnya saya mengikuti perkembangan teknologi sekarang, karena saya kurang untuk belajar lebih lanjut untuk mengikuti perkembangan seperti ini. Iya, kalau mau belajar pasti bisa. Tapi karena itu sudah malas itu tadi. Sebetulnya tidak boleh seorang guru malas, itu tidak boleh. Kita harus mendidik anak kita itu semangat, untuk mendidik anak kita, memberi contoh anak-anak kita itu ini seperti ini, harus seperti ini. Tapi kenyataannya nggak tahu seperti ini. Harus belajar sampai tua ya. Iya, harus belajar sampai tua. Terima kasih Bu Siti. Sekian banyak sekali pertanyaan yang saya asyikkan kepada Bu Siti. Tidak apa-apa. Itu ya apa yang terjadi itu tadi pada diri saya sendiri terutama.